Izin dokter. Ya, gimana? Iya dokter. Izin dok, bimbingannya kita presentasi slide atau diskusi dokter? Rencananya slide. Ini berapa orang yang gabung? Ini baru 3 orang dokter. Angkatan di atas kalian, yang satu angkatan di atas kalian itu tolong dihubungi dulu. Belum punya kenalan dengan saya itu. Baik dokter.
Izin dokter. Mana? Izin dok, untuk angkatan 8 dan 9 sudah bergabung dokter. Yang angkatan di atasnya stase poli dan stase luar dokter. Ya, ya udah. Kita mulai aja ya. Baik dokter. Sudah nampak slide-nya? Sudah dokter. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari mahasiswa sekalian pada siang hari ini saya akan menyampaikan materi kuliah tentang stroke. Kuliahnya secara umum dulu ini. Secara global dulu tentang stroke ya. Oke. Stroke, ada yang tahu kenapa disebut stroke? Apa arti stroke? Ada yang tahu apa arti stroke? Izin dokter. Ya. Stroke adalah defisit neurologis baik lokal ataupun global yang terjadi secara tiba-tiba lebih dari 24 jam dan bukan karena kelainan vaskular di tempat lain, dokter. Ya, ini kan stroke itu, kata-kata stroke itu sebenarnya bukan nama penyakit itu. Tahu asal-usul katanya? Asal-usul kata stroke tahu nggak? Izin belum tahu, dokter. Dari mana kata-kata stroke itu? Stroke itu pasien dari strike. Strike itu apa? Menyerang. Langsung, dokter. Strike itu pukul atau pukulan. Kalau stroke itu orang yang terkena pukulan. Jadi ini orang yang tiba-tiba jatuh tumbang sendiri itu namanya stroke. Orang yang jatuh karena seolah-olah dia kena pukulan. Jadi stroke ini bukan nama penyakit sebenarnya. Tapi ada kadang populer dipakai di mana-mana, maka stroke ini jadi nama penyakit. Asal katanya dari strike. Jadi stroke ya, stroke itu artinya orang yang terkena pukulan. Jadi nama penyakit yang sebenarnya adalah cerebrovascular disease namanya. Atau penyakit pembuluh darah otak. Itu dasarnya ya. Jadi awal-awal orang mengenal stroke ini banyak orang yang tiba-tiba jalan jatuh sendiri. Tidak sadar begitu kan. Nah, jadi fenomena seperti itu mirip dengan fenomena orang yang terkena pukulan. Makanya disebut dengan stroke. Ya. Nah, secara umum stroke itu sejak tahun 1970 oleh WHO itu definisi stroke seperti yang tadi disebutkan, yaitu adanya defisit neurologik vokal atau global yang terjadi akibat gangguan fungsi otak yang berlangsung lebih dari 24 jam atau menyebabkan kematian tanpa sebab lain selain vaskuler. Jadi masalah utama di sini adalah pembuluh darah masalahnya. Jadi kalau berbicara tentang stroke berarti berbicara tentang pembuluh darah otak. Ya, itu concern dari pembahasannya. Ya. Jadi permasalahannya fokusnya di pembuluh darah otak, bukan lain-lain. Bukan di selaput otak, bukan di jaringan otaknya sendiri, tapi di pembuluh darah. Oke. Yang dampaknya bisa terjadi kerusakan jaringan saraf. Ya. Nah, istilah WHO dulu ini sejak tahun 70 ini menempatkan istilah adanya defisit neurologik yang berlangsung 24 jam. Jadi dulu kalau defisit neurologiknya tidak melebihi 24 jam dianggap bukan stroke.
dulu, ya. Sehingga definisi ini sekarang sudah berubah. Walaupun definisi stroke WHO ini masih dipakai-pakai juga, tapi tahun 2013 itu AHA sudah mengeluarkan istilah baru. Pada prinsipnya sama sebenarnya, cuman tidak lagi ada batasan waktu. Jadi kalau ada orang yang tadinya lumpuh, mungkin berlangsung 1 jam, kemudian membaik lagi, nah itu namanya kan TIA namanya. Nah, TIA-nya itu dulu dianggap bukan stroke kalau dia di mana lesinya atau defisitnya hanya berlangsung di bawah 24 jam. Tapi sekarang mau kapanpun dia, mau sebentar defisitnya mau enggak, asal sudah timbul dia ada defisit neurologik, tidak lagi ada batasan waktu, itu sudah disebut dengan stroke. Walaupun istilah TIA itu masih dipakai. Jadi TIA itu dulu bukan stroke dianggap itu. Dulu dianggap cikal bakal stroke. Sekarang TIA sudah merupakan bagian dari stroke. Begitu maksudnya. Oke. Ya, kita lanjut. Pengertian stroke. Jadi kalau orang terkena stroke berarti ada lesi pembuluh darah di otaknya. Atau ada kelainan pembuluh darah di otak. Makanya disebut dengan istilah gangguan pembuluh darah otak atau GPDO singkatannya. Ada juga nanti kita ketemu istilah CVA, cerebrovascular accident. Ya, atau ada istilahnya CVD, cerebrovascular disease. Atau dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan serangan otak. Atau dalam bahasa Inggris disebut dengan brain attack. Itu semua nama-nama lain dari stroke tadi. Oke. Nah, sama juga kalau di jantung itu orang tiba-tiba jadi serangan jantung, namanya heart attack. Ya, kalau tiba-tiba terjadi kelainan pembuluh darah di otak, kita sebut dengan serangan otak, jadi brain attack. Gitu. Nah, ini pemahaman tentang stroke ya. Nah, secara umum stroke itu ada 2 macam. Ya, ada yang berupa pecah pembuluh darah otak dan ada juga yang sumbat pembuluh darah otak. Yang pecah pembuluh darah otak ini paling sering berlokasinya di sini, di tempat di gambar ini paling sering. Ini daerah apa namanya? Udah baca belum? Nama pembuluh darahnya apa ini? Lenticulus striata, dokter. Atri lentriculus striata. Ini daerah apa ini? Izin dokter, daerah subcortex dokter. Lebih spesifiknya daerah apa? Daerah ganglia basalis dokter. Ya, oke, daerah ganglia basalis. Nah, oleh karena itu, karena di sini sering sekali mengalami kelainan, ya, maka kita lihat pada scan, ya, sebagian besar pasien dengan stroke itu terdapat lesinya di sini. Mau dia berupa pecah pembuluh darah ataupun sumbat pembuluh darah di otaknya. Paling sering lokasinya di basal ganglia. Ya, kenapa? Ini banyak faktornya. Yang paling penting adalah faktor pembuluh darahnya sendiri. Nanti ada ini pembuluh darahnya khas di sini, bentuknya seperti ini. Dan ini menyebabkan dia rawan sekali untuk terkena kelainan pembuluh darah sehingga mencetuskan timbul stroke. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah stroke karena sumbatan pembuluh darah. Yang harus diingat adalah kalau dia tersumbat total, maka bagian distal dari bagian yang tersumbat tadi akan terjadi pengurangan atau penghentian aliran darahnya. Sehingga karena distribusinya dia menyebar, maka pada CT scan nanti kita bisa lihat gambarannya berupa gambaran wedge shape namanya. Wedge shape itu maksudnya gambaran seperti kapak. Jadi lesi kalau dia tersumbat total, misalnya di arteri cerebri media tersumbat, ya seperti ini, maka bagian distal dari arteri tersebut akan tidak mendapat suplai darah. Maka dia akan mengalami awalnya iskemik, kemudian dia berkembang jadi infak. Ya, infaknya
sampai ke kortikal gitu. Jadi secara keseluruhannya kena dia kelihatannya kalau di scan. Oh, Tadi ada koneksi dokter.
Ya. Ini koneksinya nggak connect saya lihat nih. Kalian nggak muncul di layar. Udahlah kalau gitu, udah saya keluar dari ini dah. Susah kali putus terus dari tadi putus terus. Kalian pakai kartu data aja biar gampang koneksi. Ini kalau putus sekali lagi berhenti aja ya. Ya, ya. Ini masih nampak di layar nih slide-nya. Ya. Ini dokter, slide-nya masih kelihatan dokter, slide nomor 3 di layar Ya, saya. ya. Sekarang dengar suara saya nggak? Dengar dokter. Oh ya. Dengar. Izin dengar dokter. Ya, ya. Kita lanjut lagi ya. Ini sinyal di rumah sakit jelek sekali nih. Kalian kayaknya mesti pakai koneksi sendiri nih. Ya, jadi kembali ke apa saya sampaikan tadi adalah bahwa untuk stroke di mana terjadi sumbatan pembuluh darah, ya, itu bagian distal dari pembuluh darah yang tersumbat itu akan terjadi awalnya iskemik, kemudian infak. Sesuai dengan distribusi aliran darahnya itu semuanya akan tidak mendapat sepeda karena dia bentuknya seperti kipas begitu ya. Maka kita bisa lihat lesi yang tampak pada CT scan itu mirip seperti wedge shape namanya, seperti kapak bentuknya. Dia seperti apa namanya, bagian distalnya lebih ngembang daripada bagian pangkalnya. Dan itu juga defisitnya apa namanya, kelainan itu lesinya sampai ke korteks cerebri. Itu nanti dibedain dengan pasien-pasien yang mengalami SOL atau brain tumor, ya, di mana lesi apa namanya itu udem perifokalnya itu kelihatan seperti iskemik ya, tapi ada gambaran seperti pinjer ipirnya karena dia bukan berupa iskemik, hanya karena idem nampak warnanya juga mirip dengan gambaran lesi hipoden. Tapi dia tidak berbentuk wedge shape, walaupun mirip ya. Nah, kemudian perhatikan di gambar ini, yang dibesarkan ini, gambar pembuluh darah yang tersumbat ya. Di mana di sini kita bisa lihat dinding pembuluh darahnya sudah terbentuk, apa ini namanya? Sudah terbentuk plak ya, plak aterosklerotik yang menyebabkan lumennya jadi menyempit. Kalau kondisi begini, maka sedikit saja ada ada darah yang menggumpal membeku, maka dia akan tersumbat. Itu masalahnya, sehingga begitu dia tersumbat, suplai darah ke bagian distal tidak jalan, maka bagian distalnya akan mengalami, jaringan sarafnya akan mengalami kelainan. Oke. Dalam pemahaman stroke, ya, kita harus paham benar tentang distribusi aliran darah atau sistem pembuluh darah yang mensuplai darah otak. Ini hal yang sangat prinsip yang harus diketahui atau dipahami atau dimengerti ya. Vaskularisasi darah ke otak itu terdiri atas dua pembuluh darah besar. Yang pertama disebut dengan sistem karotis dan yang kedua disebut dengan sistem vertebralis. Nah, sistem karotis ini ada kiri ada kanan ya. Khusus yang memperdarahi jaringan otak ya, cabangnya itu dari karotis komunis itu dia bercabang dua, jadi karotis interna dan karotis eksterna. Yang karotis interna itu dia akan masuk nanti ke dalam jaringan otak atau memperdarahi otak lewat arteri cerebri media anterior dan cerebri media dan cerebri anterior. Jadi ini sistem karotis ini memperdarahi otak 2/3 belahannya.
terutama bagian sisi depan dan samping. Ya. Sedangkan sisi belakang dia mendapat perdarahan dari sistem vertebralis. Yang mana suplai darahnya itu memperdarahi sepertiga belahan otak bagian belakang. Nah, gambaran pembuluh darah seperti ini dari mana dia bercabang, bagaimana jalannya, ini harus dikuasai, dipahami. Ini tadi karotis interna, ya, dia merupakan cabang dari aorta di sini. Di sini dia bercabang dua nanti, jadi karotis interna yang masuk ke dalam jaringan otak, memperdarahi otak, bagian depan dan bagian samping, kira-kira 2/3 belahan otak ya. Kemudian yang karotis eksterna itu menuju ke daerah wajah sampai ke kepala bagian luar atau scalp. Sedangkan yang satu lagi, arteri vertebralis, dia berjalan di belakang dan dia berjalan di dalam ruas-ruas tulang belakang. Itu ada lubangnya namanya foramen vertebralis. Foramen vertebralis. Foramen vertebralis ini tersusun memanjang dia, di dalamnya dilewati oleh arteri vertebralis. Kemudian dia arteri vertebralis kiri dan kanan nanti di daerah batang otak dia akan bergabung jadi satu, namanya arteri basilaris namanya. Arteri basilaris ini ada cabang-cabang pendek-pendeknya yang akan memperdarahi pons, medula oblongata dan juga mesencephalon. Kemudian dia akan bercabang ya kiri dan kanan membentuk arteri cerebri posterior. Oke. Nah, perjalanan arteri ini kiri dan kanan ini dan masing-masing cabangnya itu harus dikuasai, harus dipahami. Di mana letak kelainannya, ada apa struktur dekatnya dan sebagainya, itu harus tahu. Itu aspek anatomi dari pembuluh darah otak. Oke. Nah, di dalam bagian bawah dari otak atau di daerah basal dari otak, itu perdarahan dari arteri vertebralis dan arteri karotis, dia membentuk koneksi di sini. Yang membentuk koneksi di sini. Ya, ini yang pembuluh darah yang berasal dari karotis eksterna, karotis interna tadi. Ini dari arteri vertebralis tadi. Yang nanti di sini ini jadi sudah membentuk arteri basilaris, kemudian situ bercabang dia membentuk arteri cerebellaris posterior. Cerebri posterior di sini. Nah, cerebri posterior dan cerebri media itu ada koneksinya, disebut dengan arteri komunikan posterior. Ya, kiri dan kanan. Di sisi depan ya, di sisi depan itu ada pembuluh darah juga yang menghubungkan antara arteri cerebri anterior dan kiri dan kanan, ya, ini namanya arteri komunikans anterior. Kemudian dari sini itu ada pembuluh darah yang bercabang ke tengah-tengah atau bagian dalam dari belahan otak. Mengenai bentuk, mengenai mengenai cabang-cabangnya dan sebagainya, ini harus betul-betul dikuasai ya. Kita harus tahu dari darah sini ini banyak struktur penting di otak kita. Di sini ada hipofise, ada macam-macam di sini. Ada nervus 2, nervus 3, dan banyak nervus cranialis yang berada di sini. Sehingga kalau pembuluh darah ini mengalami kelainan dia, misalnya sederhana saja terbentuk aneurisma misalnya, maka dia bisa menyebabkan kompresi pada bagian di dekatnya. Nah, bisa jadi gara-gara aneurisma dari pembuluh darah itu menyebabkan orang yang menjadi terganggu penglihatannya, bisa. Apalagi kalau sudah terbentuk tumor misalnya ya. Oke. Nah, ini adalah gambaran cabang-cabang dari arteri cerebri anterior ini. Ini perdarahan sampai ke rebus frontal ya. Bagian depan, bagian lateral ya. Jadi lobus frontal bagian luar,
kemudian temporal dan oksipital bagian luar juga. Ini cabang-cabangnya, ini macam-macam cabangnya. Kemudian juga di sini di pangkal dari di arteri karotis ini, itu ada juga arteri yang memperdarahi pemberdari bola mata yang disebut dengan arteri oftalmika. Ya. Nah, ini adalah gambaran ini gambaran arteri, cuman warnanya warna biru di cat, seharusnya warna merah ya. Ini gambaran arteri karotis interna yang ini vertebralis. Ingat selalu bahwa arteri vertebralis ini dia masuk atau melewati foramen yang ada di tulang vertebra cervicalis. Nah, ini biasanya akan berdampak serius pada orang tua biasanya. Di mana tulang-tulang cervicalnya sudah mengalami pengapuran, sudah mengalami kelainan, sehingga bisa jadi aliran darahnya ini bisa tertahan di sini. Sehingga pada orang tua, karena dia tertahan aliran darah ini bisa menyebabkan keluhannya pusing. Begitu kepalanya agak bergerak sedikit, ya menyebabkan pembuluh darah tadi jadi mengalami kicking namanya. Seperti pipa terlipat begitu ya, sehingga aliran darahnya tidak jalan. Nah, oleh karena itu biasanya pada orang tua kalau dia nyeri timbul vertigo misalnya karena kepalanya bergerak sedikit jadi vertigo, itu mungkin bisa juga penyebabnya adalah karena adanya kelainan pada tulang vertebra cervicalisnya. Nah, kasus-kasus seperti ini biasanya banyak orang yang tidak aware ya. Dikirain vertigo biasa, dikasih obat beta histin dan sebagainya, tidak akan terperbaiki dia. Oke, kita lanjut. Ini adalah gambaran arteri vertebralis yang di kiri dan kanan dia bergabung membentuk arteri basilaris. Kemudian dari arteri basilaris ini ada cabang-cabangnya, ya. Ada cabang arteri cerebri inferior anterior ini, cerebellaris anterior inferior ya. Kemudian ada arteri-arteri yang memperserapi batang otak secara langsung. Kemudian ada juga nanti dia cabang yang besarnya arteri cerebelli superior. Kemudian di bagian lebih atas lagi dia membentuk cabang arteri cerebri posterior. Ya. Kemudian di sini nanti dia akan berkoneksi beradasmosis dengan sistem pembuluh darah karotis, ya, berupa koneksinya ini yang namanya arteri komunikan posterior. Kemudian ini adalah gambaran arteri cerebri media yang memperdarahi otak sisi lateral dan juga frontal dari otak. Secara pemahaman anatomi ini penting sekali dipahami, ya, terkait dengan bagian pembuluh darah mana yang mengalami kelainan pada pasien stroke. Nah, ini penting sekali dan masing-masing daerahnya itu akan memberikan gejala yang berbeda-beda. Ya, posisi tersumbatnya atau pecah pembuluh darahnya itu akan menyebabkan fenomena yang berbeda antara satu pasien dengan pasien yang lain. Nah, ini gambaran arteri ventriculus striata tadi. Ini adalah arteri cerebri media yang sebelah kanan, ini sebelah kiri. Ini cabang-cabang pendek-pendek dan halus-halus dari arteri cerebri media ini yang kita sebut dengan arteri ventriculus striata. Nah, arteri ini unik sekali dia. Ya, keunikannya apa? Yang pertama ukurannya kecil, dindingnya tipis. Kemudian bagian ujungnya itu minim sekali anastomosisnya. Ya. Kemudian dia bercabang langsung dari pembuluh darah besar. Sehingga dampak tekanan darah di sini itu akan sangat berpengaruh terhadap arteri ventriculus striata. Makanya pada orang hipertensi itu akan sering sekali bermasalah pada arteri ventriculus striata. Paling sering. Baik
nanti akan timbul stroke sumbat ataupun stroke perdarahan. Nah, ini gambaran arterinya, arteri cerebri anterior ini. Dia berjalan di sisi medial dari otak. Jadi memperdarahi ya sisi sebelah medial dari otak. Otak frontal dan otak medial, apa namanya? Otak temporoparietal di sini. Kemudian dia khas sekali dia mengitari corpus callosum ini yang besar ini. Corpus callosum dari otak. Di mana kita tahu corpus callosum ini merupakan penghubung antara otak kiri dengan otak kanan. Nah, di bagian belakang kita bisa lihat ini arteri cerebri posterior yang merupakan cabang dari arteri basilaris tadi. Yang memperdarahi bagian belakang dari otak, khususnya lobus occipital, di mana lobus occipital ini ada pusat penglihatan di sana. Maka kalau tersumbat arteri cerebri posterior, resikonya adalah seseorang bisa terganggu penglihatannya. Bisa timbul hemianopsia, bisa macam-macam, tergantung kelainannya. Nah, berbicara tentang emboli dari pembuluh darah, itu macam-macam sumbernya. Yang menyebabkan pembuluh darah itu tersumbat, itu macam-macam. Yang paling banyak itu yang bersumber dari jantung. Ya, bersumber dari jantung, terutama pada kasus atrial fibrilasi, atau penyakit-penyakit aritmia yang lain. Nah, kondisi denyut jantung yang tidak stabil dan dia cepat, ya, itu gampang sekali menyebabkan kalau ada bekuan darah di jantung, dia akan dipompakan masuk ke pembuluh darah otak. Sehingga akan timbul emboli ke pembuluh darah otak. Nah, kemudian jenis penyakit lainnya bisa karena infak di jantung sendiri, kemudian bisa juga karena endokarditis, penyakit jantung karena tanpa aritmia atau tanpa trombus mural. Ini misalnya mitral stenosis atau miokarditis. Jadi kelainan katup jantung itu juga akan berpengaruh untuk memudahkan timbul serangan stroke. Bisa kena komplikasi dari bedah jantung, bisa juga karena pemasangan katup palsu dan sebagainya. Ya. Kemudian yang non kardiak itu macam-macam. Non kardiak ini bisa berasal dari kelainan pembuluh darah sendiri atau pembuluh darah yang mengalami sklerosis. Apakah aorta atau arteri karotis? Nah, jadi kalau di arteri karotis sudah banyak plaknya atau di aorta sudah banyak plaknya, itu plak itu bisa nanti pecah dia. Maka pecahan dari itu akan masuk ke dalam sirkulasi darah otak dan dia akan menyebabkan sumbatan pada bagian distal dari pembuluh darah otak. Begitu ketemu daerah di mana lumennya itu sudah sama atau lebih kecil dari molekul atau massa embolusnya, maka dia akan tersumbat di sana. Artinya makin gede embolinya, massa embolinya itu, maka risiko sumbatan pembuluh darahnya juga akan lebih besar. Jadi kalau makin besar, makin gede pembuluh darah yang terkena. Maka dampaknya juga akan lebih berat. Jadi kalau kena di cabang arteri cerebri media misalnya, itu hampir 2 belahan otak akan menyebabkan gangguan suplai darahnya. Kemudian bisa juga sumber emboli lain dari paru-paru bisa, ya, karena trauma misalnya ada patah tulang, lemak yang ada di sumsum tulang itu bisa juga masuk ke dalam darah, itu bisa juga menyebabkan stroke juga, tersumbat pembuluh darah otak. Bisa juga massa tumor juga bisa, atau bisa juga massa udara. Nah, hati-hati sekali massa udara ini bisa dari infus. Jadi kalau ada infus yang ada udara di dalamnya,
itu bahaya sekali kalau dia kedorong masuk ke dalam pembuluh darah, maka dia bisa berperan sebagai emboli. Jadi dia akan hanyut nanti, menyebabkan sumbatan di pembuluh darah, ya, yang ditakutkan sumbatannya di otak, timbul stroke. Kalau dia tersumbat di jantung, maka bisa timbul serangan jantung hanya gara-gara udara, hanya gara-gara perawatnya nggak pantau impuls dengan baik, ada udara masuk dibiarkan saja, itu masalah. Jadi makanya pemasangan impuls pun tidak sederhana. Ya, kalau kita paham dia punya risiko bisa menyebabkan kegawat daruratan pada pasien. Oleh karena itu impuls harus betul-betul dikontrol, tidak boleh dibiarkan. Tak bisa pasang impuls sembarangan, orang tidak paham, masang impuls saja. Nah, ini hati-hati bisa berisiko untuk timbul emboli. Penyebab lain bisa juga karena komplikasi bedah leher, bisa. Atau bisa jadi adanya kelainan pembuluh darah mungkin di pinggang, di ekstremitas bawah, ada trombosis vena di situ. Nah, itu bisa menyebabkan timbulnya juga emboli ke otak. Atau kadang-kadang sebagiannya tidak tahu dari mana sumbernya, ya, undetermined origin. Ini gambaran pembuluh darah otak. Yang ini lebih detail lagi. Ini ada bagian-bagiannya, ini ada kode-kodenya. Ini biasanya kalau di neurointervensi mereka akan harus hafal ini. Ya. Nah, kemudian kita juga ingat bahwa kalau kelainan pembuluh darah di otak, ya, di otak, di hemisferium cerebri, itu akan berbeda gejalanya dengan kelainan yang ada di batang otak. Nah, untuk memahami bagaimana bedanya, maka kita harus paham apa saja yang ada di batang otak, ya, dan bagaimana perannya di situ. Di batang otak itu banyak sekali organ-organ penting dan di dalamnya banyak kabel-kabel sarafnya. Ya, ada traktus spinothalamicus, spinocerebellaris, dan banyak sekali yang lain-lain. Ada serabut ada serabut saraf yang dari bawah ke atas yang membawa impuls dari perifer ke pusat, itu disebut dengan impuls sensorik atau serabut saraf sensorik, ya. Kemudian ada juga yang membawa impuls dari korteks cerebri ke otot, namanya sistem motorik atau tratus motorik. Nah, seperti tratus corticospinalis, corticobulbaris, dan sebagainya. Nah, itu serabutnya membawa impuls dari atas ke bawah. Nah, itu dia melewati batang otak. Ya, jadi di batang otak itu bisa timbul berbagai macam sindrom namanya sesuai dengan kelainan yang ada di sana. Nah, misalnya contohnya sindrom Weber misalnya. Ya, sindrom Weber ini kenanya di mana ini? Di otak tengah atau mesencephalon. Yang sering terkena kelainan itu adalah nervus 3. Kalau serabut saraf yang terkena itu adalah tratus corticospinal. Ini ya. Tanda klinisnya bisa muncul berupa kelemahan otot-otot kelemahan saraf oculomotorius atau nervus 3. Gitu. Kemudian bisa juga bisa disebabkan karena sumbatan pembuluh darah, bisa juga karena tumor atau juga aneurisma. Ya, macam-macam sindrom-sindrom ini harus kalian harus paham, harus belajar, ini harus hafal, ya. Karena ini sindrom-sindrom ini bisa keluar di dalam ujian. Khususnya ujian CBT-nya nanti keluar. Jadi di batang otak itu ada sindrom Weber, ada sindrom Claude, ada sindrom Benedict, ada sindrom Notts-Nagel, ada sindrom Raynaud, ya. Ada Miller-Gobler syndrome atau Raymond-Fouville syndrome, ya. Ada Apellis syndrome, Jackson syndrome, Wallenberg syndrome. Ini semua sindrom-sindrom yang ada di batang otak. Ya. Ini gejala-gejala klinisnya yang akan muncul, ya.
Tanda-tandanya sesuai dengan bagian mana yang dia mengalami kelainannya. Ini sekali lagi tergantung anatomi dari bagian di batang otak sendiri. Anatomi baik anatomi sarafnya dan juga anatomi pembuluh darahnya. Ya, saya nggak bicara detail tentang sindrom-sindrom ini. Nanti sindrom-sindrom ini bisa kalian pelajari sendiri. Satu hal yang harus diingat adalah bahwa biasanya kalau letak lesinya di hemisferium cerebri, maka klinisnya bisa timbul hemiparesis kontralateral. Jadi kalau lesi di otak kiri, lumpuhnya di ekstremitas sebelah kanan. Nah, berbeda halnya kalau kena lesi di batang otak. Kalau di batang otak itu bisa timbul yang disebut dengan hemiparesis alternan namanya. Apa tandanya? Ada yang tahu? Izin dokter. Ya. Untuk hemiparesis alternan terjadi parese pada nervus cranialis ipsilateral sesuai dengan letak lesinya, dan hemiparese kontralateral dokter dari anggota gerak. Ya. Jadi antara defisit nervus cranialis dengan defisit motoriknya atau ekstremitasnya khususnya itu tidak tidak sesisi. Ya, kalau nervus cranialisnya lesinya di sebelah kanan, ekstremitasnya lumpuhnya sebelah kiri. Gitu. Nah, itu tanda kasarnya bahwa itu kelainannya kemungkinan di batang otak. Tapi kalau kelainan di hemisferium cerebri, kelainan di satu sisi di hemisferium cerebri tersebut bukan kelemahan ekstremitas di sisi yang berlawanannya. Jadi kalau ada trombos di otak sebelah kiri, maka lumpuhnya kanan. Tidak dikenal istilah hemiparesis alternans. Jadi istilah hemiparesis alternans itu hanya kita jumpai pada kasus stroke akibat lesi di batang otak. Untuk memahami ini, kita harus paham sekali traktus-traktus atau serabu-serabu saraf atau juga pembuluh darah yang membentuk atau berjalan di batang otak tersebut. Nah, jadi anatominya betul-betul dipahami itu. Oke, ini gambaran pembuluh darah bagian belakang dari atau sistem vertebralis ya. Ini gambaran anatomi seperti ini. Ya, ini vertebralis kiri dan kanan bergabung jadi arteri basilaris ya. Vertebralis ini bercabang-cabang pendek-pendek, ada juga cabang yang lebih panjang, yaitu arteri cerebri posterior, ada arteri cerebralis ini. Ini arteri cerebralis, yang ini arteri cerebri. Pada gambar sisi lateral seperti ini dia. Nah, kalau kita menguasai cabang-cabang dari pembuluh darah ini, baik pembuluh darah yang dalam sistem vertebralis dan juga dalam sistem karotis, maka gambaran klinis yang muncul, ya kalau kita kedatangan pasiennya, dari gambaran klinis pasien itu kita bisa menduga letak lesinya ada di mana. Gitu. Dengan catatan kita betul-betul memahami anatomi dan fisiologi dari sistem persarapan, khususnya persarapan secara pusat. Ya, kita lanjut. Nah, ini tadi yang sindrom-sindrom tadi yang disebutkan tadi ya. Ada sindrom Pontine inferior media. Nama lainnya saya lupa, apa sindrom Benedict nama lainnya ya. Nanti coba dilihat lagi ya. Jadi dia sindrom, dokter. Ya, ini lesinya seperti ini. Pembuluh darah yang terkena itu ya spesifik dia begitu kena pembuluh darah itu maka gambarannya seperti ini.
Makanya kalau ada gejala-gejala seperti apa namanya, sesuai dengan daerah perdarahan dari atlet tersebut, maka kita bisa menduga secara klinis ini pasiennya mengalami lesi daerah mana gitu. Ya, jadi sindrom-sindrom itu sesuai dengan bagian-bagian apa namanya yang tidak mendapatkan suplai darahnya, ya khususnya untuk yang sumbatan. Kalau perdarahan sesuai dengan daerah yang terpengaruh oleh perdarahannya. Oke. Ini harus kita lihat, harus kita ingat bahwa di dalam batang otak itu banyak sekali bagian-bagiannya. Ada seperti ini, ada tractus corticospinalis, tractus corticobulbaris juga lewat sini. Ya. Ini ada lemniscus medialis. Lemniscus medialis ada hubungan dengan perserapan motorik. Ya. Kemudian di sini ada nucleus nephros 7. Ini setinggi apa ini? Ini setinggi batang otak, setinggi pons ini ya. Baik, dokter. Ya, ada ya macam-macam lah. Struktur-struktur ini harus kalian harus kalian kuasai. Oke. Nah ini saya kira ini bisa kita lewat saja ya, citra tulisannya. Nah ini gambaran dari stroke ya, pemahaman tentang stroke. Kok jadi lompat ya? Tadi sumbatan dari ceritanya ya. Sebentar, kok jadi lompat ya? Sebentar. Ya, di dalam perjalanan klinis dari tersumbatnya pembuluh darah itu dikenal ada beberapa istilah, ada yang disebut dengan TIA tadi itu, ya, di mana lesinya atau defisitnya akan hilang dalam 24 jam, di bawah 24 jam ya. Kemudian ada RIND, Reversible Ischemic Neurologic Deficit. Nah, ini tanda-tanda dan gejalanya akan hilang dalam beberapa hari. Kemudian ada yang namanya stroke in evolution atau progressive stroke. Nah, ini tandanya orangnya tadinya misalnya masuk dengan motoriknya 3 misalnya ya. Terus makin lama makin mundur dia jadi 2, jadi 1, bahkan nanti jadi 0. Nah, ini jenis yang begini namanya stroke in evolution atau progressive stroke. Kemudian ada yang pasien datang dengan sudah lumpuh total dia, disebut dengan complete stroke. Nanti biasanya defisit neurologinya bersifat permanen. Artinya kalau dia berupa oklusi pembuluh darah berarti tersumbatnya betul-betul solid di situ sehingga tidak bisa dilepaskan sumbatannya. Nah, itu akan menyebabkan timbulnya stroke yang komplit. Nah, sekarang kita bicara tentang stroke infark trombosis ya. Stroke infark trombosis ini adalah satu stroke yang proses sumbatan pembuluh darahnya terjadi melalui proses trombosis. Apa itu trombosis? Ada yang tahu? Apa dimaksud dengan trombosis? Ayo. Apa yang dimaksud dengan trombosis? Ayo. Izin dokter. Ya. Untuk trombosis itu adalah adanya gumpalan
darah dokter, di dalam lumen pembuluh darah dokter, karena adanya penumpukan material misalnya seperti deposit lemak dokter salah satunya. Ya, jadi pemahaman trombosis itu sesuai dengan istilahnya. Trombosis itu asal katanya dari trombus. Ya, kalau ditambah sis belakang itu namanya itu artinya terjadi suatu proses pembentukan trombus. Jadi stroke infark trombosis berarti stroke yang terjadi akibat terbentuknya trombus. Ya, apa yang dimaksud dengan trombus? Trombus itu adalah bekuan darah sebenarnya. Ya, seperti gambar ini, Bapak perhatiin. Ya, ini ada gumpalan darahnya menyumbat di sini. Gumpalan darah nyumbat itu kita sebut dengan trombus. Prosesnya kita sebut dengan trombosis. Nah, ini trombosis ini tergantung bisa terjadi di pembuluh mana saja di otak. Khususnya di pembuluh darah yang sudah terbentuk plak seperti ini. Biasanya trombosis itu gampang tersumbatnya di daerah percabangan pembuluh darah biasanya. Nah, seperti ini. Jadi pembuluh darah yang sudah lumayan nyempit oleh karena terbentuknya aterosklerosis ya, itu ada bagian-bagian di sini yang nanti yang agak melambat dia. Perlambatan itu menyebabkan sel-sel trombositnya teraktivasi sehingga dia akan mencetuskan timbulnya pembekuan darah. Nah, proses ini harus dipahami nanti kaskade koagulasi darah ya. Peran trombosit dalam terjadinya pembekuan darah itu penting dipahami. Untuk terjadi pembekuan darah itu ada peran trombosit, ada peran dari komponen koagulasi darah. Ya. Komponen koagulasi darah itu berapa komponennya? Siapa tahu? Berapa faktor dia? Izin dok, ada beberapa faktor dokter. Ya, berapa faktornya? Ada dari faktor 9 dokter sampai faktor 11, kemudian ada protrombin, trombin, dan fibrin juga dokter. Semuanya berapa totalnya? Siapa tahu berapa total faktor koagulasi darah? Jumlahnya saja nggak tahu. Jumlahnya semuanya ada 13 faktor. 13 dokter. 13 faktor ya. Kemudian dalam proses pembekuan darah itu nanti ada yang disebut dengan kaskade koagulasi darah namanya. Kaskade itu nanti aktivasinya lewat 2 jalur. Bisa jalur intrinsik, bisa jalur ekstrinsik. Ya. Kalau jalur ekstrinsik itu jalur di mana terjadi pelukan pada dinding pembuluh darah. Terjadinya kontaknya faktor bekuan darah itu dengan faktor jaringan. Faktor 7 ya. Kontak dengan faktor jaringan dia akan terbentuk akan menyebabkan timbulnya reaksi kaskade pembekuan darah. Yang ujung-ujungnya akan menyebabkan pengaktifan fibrinogen menjadi fibrin. Kalau fibrin terbentuk, diikuti dengan agregasi trombosit, maka dia akan menggumpal ya. Gumpalan darah itu akan menyebabkan sumbatan di pembuluh darah. Nah, konsep ini harus betul-betul dipahami, karena nanti ada hubungannya dengan pemahaman tentang apa disebut dengan terapi trombolisis namanya. Kita tahu pada kasus-kasus stroke akut, ya, itu bisa disuntikkan obat yang kita kenal dengan tindakan trombolisis. Nama obatnya aktilase namanya atau RTPI. Nah, dia peran obat itu untuk menghancurkan trombusnya.
bukan menghilangkan plak-plak dinding pembuluh darah, ya. Yang dihancurkan itu adalah bekuan-bekuan darahnya saja. Sedangkan plak-plak yang sudah terbentuk seperti ini, di mana lumennya nyempit seperti pada gambar ini, itu tidak bisa hilang dengan tindakan trombolisis. Konsep pemahaman trombolisis, sekali lagi, kalian harus paham tentang bagaimana peran trombosit dan proses kaskade koagulasi darah. Nah. Oke, ini gambaran pembuluh darah ya. Ini ada 4 pembuluh darah yang ditunjukkan di sini. Ini pembuluh darah yang masih normal, lumennya masih bersih, belum ada plak. Ini di sebelah kanan atas ini sudah terbentuk plaknya kecil. Kemudian ini sudah plaknya sudah mulai lumayan besar ya, sudah tebal, lumennya makin kecil. Kemudian ini gambaran pembuluh darah yang sudah ada plak dan terbentuk trombosis di situ. Terbentuk bekuan darah di situ sehingga suplai darah bagian distalnya menjadi terganggu. Oke. Tentang bagaimana proses perjalanan infak trombosis ya. Nah, itu biasanya kejadian sumbatan itu seringnya pada saat pasien dalam kondisi tidur. Kita banyak tahu ada orang yang terkena stroke di pagi hari. Ketahuannya di pagi hari, tapi prosesnya saat dia tidur. Terjadi yang disebut dengan trombosis ini. Ada bekuan darah yang terbentuk. Ya, begitu terbentuk bekuan darah, maka dia akan menyumbat. Nah, itu berbeda dengan gejala emboli, beda lagi. Jadi dalam pembahasan stroke infak itu ada 2 macam, ada infak trombosis, ada infak emboli. Nah, keduanya itu kita bisa bedakan baik secara klinis, secara radiologis, ya, dan secara prosesnya berbeda atau patofisiologinya berbeda. Nah, di dalam keseharian kita, di dalam penulisan status diagnosis pasien, kita mesti sebutkan kalau dia stroke-nya infak, infak jenis apa? Apakah jenis trombosis? Apakah jenis emboli? Maka untuk membedakan itu, kadang kita harus paham konsep bagaimana timbulnya trombosis, bagaimana timbulnya emboli. Ya. Nanti belajar lebih lanjut lagi ya. Nah, ini yang kedua stroke infak emboli. Atau paling sering karena dia bersumber dari jantung, sering disebut dengan stroke infak kardioemboli. Nah, itu disebut infak kardioemboli kalau diketahui sumber embolinya dari jantung. Tapi kalau kita tidak tahu sumber emboli jantung, kita tidak bisa menyebut stroke infak kardioemboli. Maka kita sebut stroke infak emboli saja. Ya. Nah, stroke infak emboli ini sumber embolinya tadi saya sebut paling sering dari jantung. Tapi juga bisa dari pembuluh darah juga, dari pembuluh darahnya sendiri. Di pembuluh darah sendiri ini kita tahu pembuluh yang sudah mengalami aterosklerosis timbul pembentukan plak di dalam dinding sisi dalam dari pembuluh darah tersebut. Maka kalau dia masih rapuh di sini dengan akibat fluktuasi aliran darah atau fluktuasi tekanan darah, ini plak-plak tadi ini sebagian bisa pecah dia. Pecah maka dia akan terdorong ke bagian distalnya, kemudian dia menyebabkan tersumbat ke sana. Nah, kalau bagian dari plak ini tersumbat, ya ini biasanya ini nggak bisa hilang dengan proses trombolisis, nggak bisa hilang dia. Ya, makanya konsepnya kita harus paham tadi. Kalau dia tersumbat karena plak dari aterosklerosis ini nggak bisa dihilangkan dengan pemberian RTPE atau trombolisis. Dan emboli yang seperti ini kita sebut dengan wet emboli namanya. Emboli putih. Nah, di bawah sini ada juga
apa namanya ini? Kita lihat pembuluh darah mengalami sumbatan karena ada bekuan darah. Nah, bekuan darahnya dia menggumpal, itu bisa jadi nanti dia terdorong, ya, terdorong ke bagian distalnya, maka bisa timbul emboli di bagian distal. Nah, ini emboli yang berasal dari pembuluh darah. Ya, emboli yang berasal dari pembuluh darah. Jadi emboli itu ada dua sumbernya, sebenarnya ada tiga ya. Yang satu dari emboli dari jantung. Emboli jantung tentunya disebabkan oleh adanya kelainan pada jantung. Kemudian ada emboli yang berasal dari luar jantung. Di luar jantung itu bisa dari pembuluh darahnya sendiri, bisa dari karotis interna, bisa dari serebi media dan sebagainya. Kemudian bisa juga dari tulang, ada orang patah tulang misalnya, lemak dari susun tulang itu masuk dalam sirkulasi darah, kemudian hanyut sampai ke pembuluh darah otak, bisa terjadi emboli juga di otak. Dan banyak kemungkinan sebab-sebab lain juga nanti seperti yang saya jelaskan tadi. Di samping itu juga ada emboli yang tidak diketahui sebabnya dari mana. Ya. Oh ya, sebentar. Saya ingatkan bahwa di dalam keseharian kita, kalau ketemu pasien dengan emboli, stroke emboli, ciri-cirinya tahu kan? Kalian mesti bedakan gejala stroke emboli dengan stroke karena trombosis. Ya. Besok kita diskusi ya. Ini saya gambarkan dasarnya saya dulu. Itu berbeda prosesnya dan berbeda gambaran klinisnya. Ya. Oke, saya lanjut dulu. Yang ketiga, perdarahan intracerebral. Perdarahan intracerebral ini adalah perdarahan yang terjadi di dalam parenkim otak. Ya, dalam parenkim otak. Nah, di sini yang paling sering dia berlokasi di daerah ganglia basalis, di mana yang pecahnya itu adalah arteri ventriculus striata. Nah, kalau arteri yang pecah, perdarahan tidak begitu besar. Tapi kalau yang pecahnya adalah arteri cerebri media yang pecah, maka perdarahannya luar biasa. Jadi perdarahannya masif. Ya. Bahkan bisa jadi perdarahan itu masuk ke dalam ruang ventricle. Nah, risikonya kalau darah masuk ke ruang ventricle, maka darah tadi itu begitu dia keluar dari pembuluh darah masuk ke ruang ventricle itu dia gampang menggumpal. Nah, dampaknya adalah bisa menyebabkan aliran LCS-nya tersumbat. Terutama atau khususnya di daerah foramen, namanya foramen apa? Foramen apa namanya? Yang menghubungkan ventricle 3 dan 4. Aquaductus. Ya, foramen aqueductus cerebri sylvii namanya. Itu lubangnya kecil sekali, sehingga kalau ada bekuan darah di intraventrikuler, dia bisa gampang sekali bekuan darah itu menyumbatnya. Sehingga orang-orang dengan perdarahan intraventrikuler seperti itu, dia sangat tinggi risiko untuk timbulnya hidrosefalus. Kalau secara klinis ya kita temukan pasien-pasien dengan perdarahan intraventrikuler, maka kita harus wanti-wanti melihat adakah kecenderungan untuk timbul hidrosefalus pada pasiennya. Maka kita mesti lihat klinisnya. Kalau klinisnya memburuk, kita duga jangan-jangan sudah timbul hidrosefalus. Nah, itu harus segera tindakannya dilakukan dengan pemasangan pipi shunt untuk menyelamatkan pasiennya. Oke. Gejala-gejala perdarahan intracerebral ya sebenarnya mirip juga dengan gejala infak, tergantung pembuluh darah mana yang mengalami kelainan. Begitu. Nah, seringnya kalau perdarahan intracerebral ini khususnya perdarahan yang ukurannya sedang sampai besar ya, itu bisa disertai dengan penurunan kesadaran.
Jadi kalau perdarahannya lebih dari 30 cc itu sering terjadi penurunan kesadaran. Nah, tapi ada juga yang perdarahannya kecil di bawah 30 cc. Itu kadang-kadang klinisnya pasiennya bisa sadar sehingga kita salah duga karena belum di-scan kita mungkin terlalu cepat mendiagnosis stroke-nya infark. Nah, ini sangat berbahaya. Kalau dia betul stroke infark ya nggak masalah dikasih obat pelancar darah. Tapi kalau dia ada perdarahannya kecil, klinisnya seperti stroke infark, maka dampaknya kalau kita kasih obat pelancar darah, risikonya perdarahannya jadi meluas. Maka dalam hal ini, khusus untuk stroke perdarahan intracerebral yang ukurannya kecil perdarahannya, karena dia mirip dengan gejala dari stroke iskemik, maka kita harus hati-hati ya sebelum CT scan. Apa hati-hatinya? Hati-hati jangan sembarangan memberikan obat antiagregasi atau obat antikoagulan. Kita mesti segera memastikan ini stroke-nya jenisnya sumbat atau jenis pecah dari pembuluh darahnya. Untuk stroke perdarahan, walaupun perdarahannya kecil, walaupun pasiennya sadar, ya, itu ada gejala khas yang sering kita harus hati-hati dalam pemberian obat. Jadi apa pesannya? Pada kasus stroke perdarahan yang kecil, klinisnya mirip dengan stroke infark. Bedanya bagaimana? Nah, kalau dia betul stroke hemoragik, itu biasanya tensinya tinggi sekali biasanya. Tensi yang tinggi itu menyebabkan ada pembuluh darah yang bocor di otak. Nah, itu harus hati-hati. Jadi kalau umpamanya ada pasien stroke belum scan dia, kalau dia ada defisit neurologik, walaupun tidak ada penurunan kesadaran, ya, hanya dia mengeluh ada nyeri kepala, ya, ada nyeri kepala, itu hati-hati. Jangan segera diberikan obat antiagregasi. Jangan-jangan dia ada perdarahan di otaknya. Jadi obat antiagregasi, obat antikoagulan diberikannya setelah CT scan kepala. Dipastikan dia jenis stroke-nya sumbat atau pecah. Oke. Nah, tentang bagaimana prosesnya hipertensi bisa menyebabkan stroke perdarahan, hipertensi bisa menyebabkan stroke iskemik, itu proses mekanisme itu harus kalian bisa kuasai itu. Hipertensi bisa menyebabkan timbulnya kelainan pembuluh darah yang menyebabkan timbulnya stroke perdarahan. Tapi hipertensi juga bisa menyebabkan kelainan pembuluh darah yang cenderung menyebabkan terjadinya infark. Itu dua hal yang berbeda. Ya. Nah, khusus untuk stroke perdarahan, ini seringnya terjadinya rupture dari aneurisma. Ya, aneurisma yang terbentuk oleh karena hipertensi namanya apa? Aneurisma Charcot bocor, dokter. Ada juga aneurisma lain yang bukan karena hipertensi, namanya apa? Aneurisma Berry, dokter. Ya, bedanya apa dengan aneurisma Charcot bocor? Bedanya apa? Berbeda nggak itu? Apa saja kira-kira bedanya? Nggak kedengaran tuh ngomong, hidupin di unmute dulu. Izin dokter, bentuknya berbeda dokter. Bedanya apa? Kalau yang Berry aneurisma bentuknya sakular dokter. Dari? Bentuknya sakular dokter. Yang mana sakular? Yang Berry aneurisma dokter. Yang betul. Iya dokter. Yang Berry ya. Oke. Iya, dok. Yang Berry itu sebabnya kenapa? Biasa bawaan dokter. Bawaan. Artinya kelainan
apa namanya, kelainan bawaan anatomi apa istilahnya itu ya, sampai pembentukan pembuluh darahnya. Itu bawaan lahir. Bawaan lahir, dokter. Kalau Ya. Charcot bocor biasanya di lenticulus striata, dokter. Ya. Lokasinya, dok. Kalau aneurysma Berry menyebabkan apa? Menyebabkan stroke apa? Berry aneurisma bisa subarachnoid hemorragik, dokter, spontan. Ya. Berry aneurisma bisa menyebabkan timbulnya stroke stroke hemorragik yang mana itu? Yang subarachnoid hemorragik spontan, dokter. Paranoid. Kenapa? Kenapa dia bisa menyebabkan stroke hemorragik yang jenisnya subarachnoid? Karena lokasinya paling sering itu, dokter, di komunikans anterior, dokter. Ya. Di situ Terus? masuknya di sulcus-sulcus dari cerebrinya, dokter. Ya, jadi aneurysma Berry itu biasanya terdapat di daerah circulus Willisi biasanya. Yang tadi di awal kan saya sudah tunjukkan tuh circulus Willisi tadi itu. Ya. Nah, itu sering sekali bisa ada patologis di situ. Ada kelainan di mana ada bagian dari pembuluh darahnya yang terbentuk aneurisma. Kantong, makanya disebut dengan aneurysma Berry. Nah, oleh karena dia posisinya itu berada di apa ya? Pembuluh darah itu beradanya di sebelah luar dari otak, tapi di dalam ruang subarachnoid. Maka kalau dia bocor akan timbul perdarahan subarachnoid. Ya. Sedangkan aneurysma Charcot-Bouchard itu lokasinya di dalam parenkim otak. Pembuluh darah yang sering terkena itu adalah arteri ventriculus striata di sini, yang ini nih. Jadi kalau dia pecah, maka akan gampang timbul perdarahan intracerebral. Gitu. Nah, bagaimana membedakan aneurysma Charcot-Bouchard dengan aneurysma Berry? Bedanya apa? Kalau aneurysma Berry karena dia bawaan lahir biasanya bentuknya seperti kantong atau disebut dengan sakuler. Ukurannya besar, beradanya di daerah circulus Willisi paling seringnya. Dia bisa menyebabkan stroke-nya, stroke perdarahan subarachnoid. Sedangkan kalau aneurysma Charcot-Bouchard itu beradanya di dalam parenkim otak. Pembuluh darah yang mengalami kelainan itu arteri ventriculus striata paling sering. Ya, dia ada hubungan dengan hipertensi. Sedangkan aneurysma Berry tadi tidak ada hubungan sama hipertensi. Gitu. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang perdarahan subarachnoid. Nah, perdarahan subarachnoid itu terjadinya kebocoran pembuluh darah. Ya, biasanya daerah sekitar daerah sini ini ada circulus Willisi di sini. Cuma tidak terlihat ini terpotong dia dalam gambar ini. Itu bisa bocor dia karena dia berada di ruang subarachnoid ini. Maka begitu dia bocor, darah itu akan masuk ke ruang subarachnoid. Maka disebut dengan perdarahan subarachnoid. Subarachnoid. Ya, gambarnya seperti ini. Seperti kantong dia. Ya. Dan ini resikonya adalah biasanya kalau terjadi kebocoran pembuluh darahnya, maka oleh karena dia di luar dari pembuluh darah ini langsung cairan, yaitu cairan otak, ya karena di ruang subarachnoid ini tidak ada efek tampunan dia sama sekali. Beda dengan perdarahan intraparenkim tadi atau perdarahan intracerebral. Darah yang keluar itu pelan-pelan akan tertekan oleh jaringan otaknya sendiri. Jadi ada efek tamponadenya di situ. Sedangkan pada aneurysma Berry tadi, ya,
Begitu bocor dia, maka darah bisa terus mengucur. Nah, biasanya setelah dia sembuh, dinding yang bocor tadi itu tipis sekali. Akibatnya resiko pendarahan ulangnya tinggi sekali. Oleh karenanya di dalam perawatan nanti, kalau pasiennya diagnosis dengan pendarahan subarachnoid, ya, yang spontan bukan yang trauma, ya, yang spontan, maka setelah fase perawatannya di rumah sakit, pasiennya keadaan baik, pasiennya bisa dipulangkan, maka tidak cukup segitu saja tindakan kita. Harus diupayakan pembuluh darah yang ada kelainan tadi itu mesti ditutup. Ya, mesti ditutup. Kenapa? Karena dia punya risiko untuk perdarahan ulang. Ya, ada risiko perdarahan ulang. Nah, bisa dibayangkan seperti gambar di bawah ini. Ya, dia nggak ada efek tamponadenya. Ya. Nah, ini pembuluh darah yang mengalami aneurisma ini, aneurismanya ini mesti dihilangkan. Kalau enggak, dia akan timbul serangan stroke pendarahan subarachnoid yang berulang. Bagaimana cara menghilangkannya? Siapa tahu? Coiling, dokter. Apa itu coiling? Proses masukkan seperti kayak spiral gitu ke dalam aneurismanya, dokter. Tindakan intervensi, dokter. Ya, jadi prosesnya adalah mengisi coil ke situ. Coil itu seperti benang dia. Harganya cukup mahal itu. 1 meternya berapa juta atau mahal sekali. Nah, coil yang dibutuhkan itu dia nanti akan lewat metode neurointervensi, ya, lewat pemasangan kateter dari pembuluh darah, kemudian ujung kateter itu berada di sini, maka nanti aneurismanya mesti ditutup dengan cara di mana dinding dalam dari aneurisma itu diisi dengan coiling tadi pelan-pelan. Makin besar aneurismanya, makin banyak coil yang dibutuhkan. Gitu. Kemudian pendarahan subarachnoid itu ada khasnya berupa nyeri kepala yang hebat sekali. Biasanya pasiennya tetap sadar. Beda dengan pendarahan intracerebral tadi. Kalau pendarahan intracerebral di sini hemisferiumnya kena, ya, satu sisi, maka di sini biasanya akan terjadi peningkatan TIK. Peningkatan TIK, kemudian timbul efek udim. TIK-nya makin tinggi, dia bisa mempengaruhi batang otak. Di sana ada ARAS, ya, Ascending Reticular Activating System, yang berperan sebagai pusat kesadaran, maka orang mengalami penurunan kesadaran. Ya. Sedangkan pada pendarahan subarachnoid, karena dia berada di ruang subarachnoid, ya, maka darah akan terus ngucur, tidak ada efek tamponadenya, sehingga pembuluhannya itu susah dihambat, gitu. Apa namanya, susah di-stop pendarahannya bisa. Bahkan hanya karena dengan bersin saja itu pendarahannya makin luas. Nah, pendarahan yang keluar dari aneurisma ini seperti pada gambar ini, dia bisa nempel pada dinding pembuluh darah di sebelah luar dari pembuluh darah ini. Nah, akibatnya adalah nanti akan terbentuk suatu reaksi inflamasi. Nah, reaksi inflamasi itu akan mempengaruhi dinding pembuluh darah seperti ini. Nah, dinding pembuluh darahnya ini bisa mengalami penyempitan. Pada gambar ini khas sekali, ya. Nah, ini di samping dia lumennya nyempit, bisa timbul juga vasospasme namanya. Vasospasme itu dicetuskan oleh mediator kimia yang terbentuk dari hasil lisisnya sel darah merah dan juga sel trombosit. Ya.
Khasnya ini kalau kita lakukan pemeriksaan, ya pemeriksaan apa? Yang khas sekali menunjukkan perdarahan subarachnoid. Siapa tahu? Kaku godung, dokter. Kaku godok khas klinis, ya. Yang lainnya apa? Kalau dari pemeriksaan apa yang khas sekali? Lumbal fungsi, dokter. Ya, lumbal fungsi. Lumbal fungsinya kita temukan adanya apa? Antokrom, dokter. Santokrom. Adanya perubahan warna dari LCS-nya. Warnanya gimana istilahnya? Kalau warna istilah awamnya apa namanya? Arah warga pink muda, dokter. Iya, namanya apa? Ya santokrom tadi, dokter. Nama Seperti air lainnya? cucian daging, dok. Iya, seperti air cucian daging. Bukan merah segar seperti darah yang ngalir, bukan. Nah ini kalau di saat tindakan lumbal fungsi, itu mesti dibedain. Kenapa? Karena sering begitu kita lumbal fungsi, itu ujung jarum itu masuk ke pembuluh darah sekitar situ. Sehingga dia keluar darahnya segar darahnya keluar. Bukan cucian darah gitu. Nah, itu bedanya. Jadi kalau kita lakukan lumbal fungsi, begitu yang keluar darah, maka kita hati-hati. Itu berarti ujung dari jarumnya salah masuk. Masuk ke pembuluh darah yang di tempat kita lumbal fungsi di situ. Di daerah ruas lumbal 2 dan lumbal 3 di situ ya. Nah, di situ ada pembuluh darah. Kalau kecoblos pembuluh darahnya, maka darah akan keluar nanti lewat jarum lumbal fungsi itu, darahnya darah segar keluar. Nah, itu jangan sampai menganggap itu perdarahan subarachnoid, bukan, belum tentu. Khasnya adalah kalau kita lakukan LP yang benar, ujung jarum itu berada di ruang subarachnoid di daerah lumbal, ya, maka darah tadi itu bukan darah segar yang keluar, tapi cairan LCS-nya bercampur dengan darah yang berwarna merah, seperti air cucian daging. Kenapa seperti air cucian daging? Karena sel-sel darahnya itu mengalami lisis di situ. Lisis dia mengeluarkan pigmennya. Pigmennya berwarna merah, karena dia mengandung hemoglobin. Nah, ya, oke. Kita lanjut. Faktor risiko stroke. Nah, faktor risiko stroke ini banyak sekali. Ya, faktor risiko ini banyak sekali. Ada yang bisa dikendalikan, ada yang tidak. Yang saya tunjuk ini di gambar ini adalah faktor risiko stroke yang bisa dikendalikan. Sedangkan yang nggak bisa dikendalikan itu seperti apa? Usia, ya, jenis kelamin, ras, nah itu nggak bisa dikendalikan. Atau faktor-faktor kelainan genetik juga bisa, itu susah dikendalikan ya. Nah, sedangkan faktor risiko stroke yang bisa dikendalikan itu banyak. Yang paling besar itu hipertensi, penyakit jantung, diabetes, merokok, TIA, hiperlipidemia, alkoholisme, hiperviskositas, hiperkoagulabilitas, ya, obesitas dan lain-lain. Nah, untuk masing-masing faktor ini ya, ini bagaimana mekanismenya menyebabkan kelainan pembuluh darah itu harus dipahami. Bagaimana prosesnya, misalnya ini, faktor risiko hipertensi menyebabkan shock infark. Bagaimana prosesnya? Hipertensi juga bisa menyebabkan stroke hemoragik. Bagaimana prosesnya? Nah, itu kalian harus paham itu, proses-proses itu. Demikian juga misalnya penyakit jantung, bagaimana menyebabkan timbulnya stroke. DM, stroke bagaimana, merokok, apa yang terjadi pada orang yang merokok terhadap pembuluh darahnya. Ya. TIA, hiperlipidemia, alkoholisme, hiperviskositas, semuanya itu ada mekanismenya untuk menyebabkan timbulnya stroke. Nah, tentang mekanisme ini, kalian perlu baca itu di buku patofisiologi stroke. Bisa jadi mungkin tidak keluar di ujian wawancara atau
ujian OSCE, tapi dia bisa nanti ditanya di dalam ujian CBT-nya. Gitu. Ya, sekali lagi proses bagaimana timbulnya kelainan pembuluh darah karena disebabkan oleh faktor risiko tadi itu mesti dipelajari. Ya. Saya lanjut. Nah, ini dia patofisiologi stroke. Sampai jam berapa kita kuliah? Ada pertanyaan sebelum dilanjut? Ada yang mau ditanya enggak? Untuk sementara belum ada, dokter. Belum ada pertanyaan? Belum, dokter. Ya. Oke. Masa segitu banyak poin-poin tadi nggak ada yang mau ditanya? Saya tanya boleh? Boleh saya tanya? Iya, dokter. Tanya yang sederhana nih. Bagaimana hipertensi menyebabkan stroke perdarahan? Ayo. Gimana? Tadi, gimana prosesnya? Proses lebih lanjut belum, dokter. Kamu sudah angkatan keberapa? Masa itu aja belum bisa menjawab? Ini kacau sekali, ini sudah mau selesai, itu nggak bisa dijawab. Izin angkatan pertama, dokter. Yang 9, dokter. Hah? Enggak, saya tanya potensi itu. Yang saya tanya potensi dulu. Gimana? Karena potensi merupakan faktor risiko yang besar. Kalau yang stroke perdarahan lebih karena tekanan tinggi, dokter. Karena akibat adanya kekakuan pembuluh darah, dokter. Apa betul begitu? Kalau pembuluh darahnya kaku kan cenderung tidak pecah dia. Yang pecah itu justru pembuluh darah yang mengalami penipisan. Izin dokter, karena tekanan darah yang tinggi akan mengiritasi dari endotel dari dinding pembuluh darah, dokter. Sehingga dinding dari pembuluh darah itu akan menipis, dokter, sehingga mudah untuk pecah, dokter. Ini gimana prosesnya itu? Mengenai proses terjadi penipisan tadi gimana caranya? Karena adanya tekanan darah yang tinggi, turbulensinya sehingga mengikis dari dinding pembuluh darah, dokter. Terus? Apa yang terjadi setelahnya? Jika suatu saat tekanan darah tinggi secara tiba-tiba, akan terjadi shear stress kayak gitu, dok. Robek dinding pembuluh darahnya, dok. Stres itu stres karena gesekan. Gesekan itu setiap ada aliran darah di dalam pembuluh darah itu akan timbul shear stress. Sudah pasti. Cuman makin tinggi tekanan darah, shear stressnya makin tinggi. Itu masalahnya. Jadi apa yang saya tanya tadi itu sebenarnya ada kaitan dengan ini. Sebentar ya, mana dia? Tadi
nanti aja kuliah tentang itu, nanti aja mas singgung-singgung sepintas saja dulu ya. Karena ini kalau dibuka lagi ini banyak nih slide-nya. Mengenai patofisiologi stroke itu kita bicara nanti pada pertemuan berikutnya. Ya. Jadi pada prinsipnya saya jelaskan sedikit saja biar nggak penasaran ya. Jadi tekanan darah yang tinggi, khususnya yang cukup tinggi tekanan darahnya mendekati atau melebihi tekanan 200 mm raksa ya. Dia punya kecenderungan timbulnya stres yang cukup besar. Khususnya di daerah percabangan pembuluh darah, di situ akan terjadi arus turbulensi. Arus putar di situ. Yang menyebabkan kecenderungan timbulnya robekan dinding bagian dalam pembuluh darah. Jadi ikatan dari sel-sel endotel itu bisa copot dia, sehingga darah tadi bisa mendorong masuk ke ruang-ruang subendotel. Kalau itu terjadi, maka dinding pembuluh darah itu akan nyembul nanti pelan-pelan. Makin lama makin nipis, makin lama makin nipis karena terbentuk aneurisma. Itu tadi yang disebut dengan aneurisma Charcot-Bouchard tadi itu. Oke? Sehingga suatu saat dia akan pecah. Ya, tentang ini saya kira cukup nih kuliahnya dulu, nanti kita singgung dalam patofisiologi stroke pada kuliah berikutnya. Oke, tolong ini siapa yang pertemuan ini tolong difoto ini, nanti diserahkan ke admin dari KPS untuk untuk direkod ya, dicatat. Baik, dokter. Silakan difoto. Saya slide-nya saya stop dulu ya. Baik, dokter. Ya, silakan. Siapa yang foto? Izin Rara, dokter. Ya, silakan difoto. Izin sudah, dokter. Ya, terima kasih. Karena waktu ini sudah jam 4, sudah asar ya, kita cukupkan dulu kuliahnya. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya nanti. Terima kasih, saya tutup kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak dokter. Izin lift dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.